Oke, halo semuanya. Selamat malam, di sini malam ya. Kali ini saya bikin video mengenai lanjutan dari bukan lanjutan ya, versi video dari postingan saya di blog yang berjudul mengaktifkan layanan SSH dan SFTP pada Windows Server 2016. Kalau mau lihat versi tulisannya bisa nanti saya tempelkan linknya di deskripsi. Waduh, asik. Nah, langsung saja kali ya. Di sini saya menggunakan lingkungan lab sesuai judul ya, Windows Server 2016. Kemudian spesifikasi VM. Di sini saya pakai VM dari Azure, 2 CPU, 2 vCPU dan 2 GB memori. Oke, langsung saja ya. Ini kita buka dulu servernya. Ini servernya di sini udah saya remote. Kemudian pertama, kalau ini baru ya, ini fresh, jadi saya mau matikan ininya dulu supaya bisa buka bukan bisa ya, supaya mudah download misalnya nanti buka internet explorer, atau kalau misalkan udah punya browser lain ya bebas lah. Oke saja. Nah, terus buka ini di GitHub, cari aja PowerShell Win32 OpenSSH. Nah, ini untuk download OpenSSH nya. Ini kita copy, kita masukkan ke server. Oke, kemudian tampilnya gini ya kok di Windows. Dia berantakan banget dah. Buka rilis, kemudian download aja yang versi terbaru. Ini di sini karena Windows 64 saya download yang ini. Download, kemudian di save. Nah, setelah itu kita buka folder, kita lihat hasil downloadannya. Di sini file zip ya, file zip. Ini bisa kita copy. Di sini kita diekstrak lah, diekstrak, kita copy ke program files, kita copy ke si program files, kemudian ya masukkan sini aja deh. Nah, setelah itu, setelah diekstrak, dia ada file instalasi. Ini instalasi HD, ini kita jalankan. Open. Tunggu beberapa saat, nanti dia akan minta persetujuan gitu lah. Oke. Di yes tuh aja lah. Di yes aja cukup. Oke, udah selesai. Berarti OpenSSH nya udah terinstall di server. Selanjutnya adalah kita mengaktifkan service OpenSSH nya. Cari administrative tools, kemudian pilih services, klik 2 kali, cari OpenSSH. OPK berarti di bawah. Ini ada 2. Ini dia startup tipenya masih manual dan dia belum running, jadi kita perlu jalankan ini. Pilih 2 kali aja, kemudian automatic start. Oke, ini juga automatic start. Oke. Nah, ini udah jalan. Sebenarnya di sini udah bisa diakses sih, cuman kalau kita ngasih dari luar dia masih belum bisa nih. Kita perlu membuka firewallnya dulu. Cari aja firewall,
Nah, pilih yang advanced security, yang with advanced security. Nah, inbound, buat rule baru, di sini kita pilih port TCP 22, spesifikasikan 22, next. Kemudian halo connection, next. Ini di oke aja semua, next. Namanya kita kasih sembarang ya, cuman tetap harus mendeskripsikan connection. Kemudian halo open SSH port 22 connection inbound, finish. Udah. Kalau sudah, selanjutnya ini biarin aja, atau mau ditutup ya terserah. Setelah itu buat user. Jadi kita buat user. Ini sebenarnya nggak harus sih, cuman buat user aja biar ya biaran lagi. Komputer manajemen nih, pilih komputer manajemen. Kemudian pilih local user and group. Nah, ini kalau misalkan sini untuk bikin user, ini di expand, kemudian user ini, atau bisa juga dari sini ini klik 2 kali, ya bebas lah. New user, misalkan kuda jantan, username ya, username-nya misalkan kuda jantan, ini yang gede lah, jantan. Kemudian deskripsinya nggak usah lah, masukkan passwordnya. Nah, ini dibuang aja, create, close. Nah, udah ada ya. Nah, kalau sudah sampai sini sebenarnya udah oke sih, kita bisa langsung tes. Kita buka SSH-nya, kita buka terminal nih dari komputer lokal saya. IP-nya itu berapa ya, IP ya? Oke, kita coba SSH-nya. SSH kuda berapa tadi? Paste. Nggak bisa karena ini belum saya buka portnya. Sorry, port di Azure-nya. Sebentar, saya buka dulu. Ini inbound rule-nya ditambah sebentar, lupa menambahkan di Azure-nya. Nanti di misalnya tempat teman-teman juga dipastiin firewall eksternalnya, firewall eksternal sama firewall jaringannya udah halo portnya ya. Kalau enggak ya sampai gini lagi. Oke, sudah saya buka, tinggal coba lagi. Bisa apa enggak? Bener kan IP-nya? IP-nya bener. Coba saya cek dulu. Udah kok kayaknya. Kita ulang ya, terus kita bisa sih harusnya. Oke, ini di yes passwordnya. Oke, masuk. Nah, ini untuk SSH ya. Nah, ini bisa kita coba apapun lah di Windows ya. Di Windows itu apapun GUI kita bisa, ada beberapa hal. Sekarang kalau misalnya bisa kayak install apa gitu kan, pakai terminal bisa.
Nah, untuk SFTP kita coba juga. SFTP passwordnya. Nah, kita coba upload upload file. Kita bikin dulu filenya di temporary, misalkan hello from Aditya Rahman, hello testi. Nah, ini kita upload ke SFTP. Put hello txt. Terupload, bisa kita cek di sini. Di usernya harusnya ada user Huda. Nah ini oke, masuk kan. Sebenarnya sampai situ sudah cukup sih untuk instalasinya. Sederhana itu sih. Mungkin di sini saya mau nambah sedikit itu mengenai gimana supaya kita bisa istilahnya itu jail ini kita kurung supaya user ini kalau dia SSH nggak bisa ke rootnya, misalkan kayak gini kan, ini masih bisa ke root. Nah, berbahaya dong. Misalkan kita mau user itu cuma bisa di salah satu folder lagi, di folder dia tertentu gitu. Misalkan kita mau bikin folder di sini nih, di sini kita bikin folder SFTP. Nah, kita mau usernya itu cuma bisa di sini. Nah, kita bisa istilahnya itu kita jail, kita penjarakan. Nah, ini foldernya udah kita bikin ya, kita copy dulu ini. Oke, biar aja deh, nanti ketik aja. Buka konfigurasinya itu ada di C program data itu di mana ya? Wait, di sini program data. Bukan program data ya, apa ya? Windows nama foldernya itu abangkal, saya lupa. Di konfigurasinya itu ada di program data. Nyambung program data. Program data. Nah, di sini cari SSH. Kemudian ini ada SSH config, ini kita backup dulu. Kemudian kita kasih nama misalkan original. Kemudian kita edit bisa pakai notepad aja lah. Di Windows Server tuh notepad ini powerful sekali. Nah, kemudian kita bisa jail dengan mengganti ini chroot directory. Nah, tapi misalkan kita mau untuk user tertentu aja, kita perlu nambahkan di sini pakai match user. Usernya apa? Sudah. Kemudian chroot directory. Ini kita masukkan direktorinya. Tadi direktorinya ada di D SFTP. Sudah, simpan. Setelah itu kita restart servisnya. Yang mana ya servisnya? Kita restart MNOPG. Yang ini restart. Nah, udah. Kita coba lagi.
cp passwordnya. Nah guys, nah dia terkurung di folder tadi aja. Nah dia nggak bisa masuk lagi. Kita kalau ke cd ya udah di situ-situ aja. Untuk membuktikan kita coba masukkan ini ke dalam itu, kemudian kita cek di server bener nggak. Nah ini jadi usernya udah terjail di situ lah, terpenjara kan di situ, nggak bisa kemana-mana. Oke, mungkin itu saja ya, lama juga 15 menit bikin ginian doang. Terima kasih semuanya.